Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardan Elzima Nugraha dengan NIM 2020314242 dari kelompok Asikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan uh, di bagian registrasi dan login untuk user. Oke, nah di sini saya sudah berada di halaman login. Lalu saya akan mencoba untuk registrasi terlebih dahulu. Saya akan coba memasukkan nama Ardana. Nah, di sini kita sudah membuat pengecekan kondisi supaya ketika ada sesuatu yang tidak sesuai seperti password yang tidak sama akan mengecek dan lalu akan mengembalikan lagi ke halaman registrasi. Hal tersebut sudah diatur di fungsi registrasi di sini. Seperti cek konfirmasi password, lalu juga nanti password akan dienkripsi dan juga akan ditambahkan ke database. Nah, sini sudah cek apakah username itu udah ada atau belum dan lain-lain. Di sini kita include function.php, kita akan mengambil fungsi registrasi tersebut. Nah, di sini. Oke. Kita coba registrasi dengan username yang dan data yang benar. Oke. Nah, di sini user baru berhasil ditambahkan. Kita coba cek di database apakah username ini udah masuk. Nah, tadi saya memasukkan data Ardana. Nah, di sini sudah ada username dan juga passwordnya. Oke, selanjutnya kita coba login menggunakan. Nah, di sini kita juga sudah mengecek kondisi untuk mengecek kekeliruan. Sini username atau password salah apabila saya memasukkan username atau password yang salah. Nah, kita coba masukkan username dan password yang benar. Nah, di sini kita berhasil login. Perkenalkan, nama saya Ani Estiranti Matumpa, NIM 2020-31238 dari kelompok Asikan. Saya akan menjelaskan mengenai tampilan home pada web kami. Itu di sini ada detail barang, ada tabel dan berisi nomor, harga, nama barang, harga barang, stok, dan next. Di mana di bagian next ini ada dua tombol, yaitu edit dan hapus. Ketika kita klik editnya, ini fungsinya adalah untuk mengubah misalnya harga barang atau stoknya, mungkin juga nama barangnya. Jadi ketika kita mengubah misalnya harga awalnya tadi 27 juta untuk TV, maka misalnya kita ubah menjadi 28 juta dan stoknya menjadi 20, ketika kita simpan, maka di bagian home tadi akan berubah menjadi 28 juta dan stoknya 20. Nah, untuk tombol hapus ini ya fungsinya untuk menghapus satu baris ini. Jadi setiap baris akan ada tombol edit dan hapus ini. Nah, untuk codingannya, di sini ada index.php, ada sessionnya, if set session login, trigger location, login.php, exit. Lalu include function.php yang ini. Lalu ada variable data, lalu ada query-nya yaitu select from data barang. Nah, di sini adalah bagian sidebar yang ini berisi home dan tambah data, dihubungkan dengan masing-masing file PHP-nya. Lalu di sini tabel barang tadi. Lalu di sini adalah untuk variabel i-nya sama dengan 0, di mana i ini adalah nomornya, nomor pada tabelnya atau ID-nya. Jadi ketika ada barang baru yang masuk akan terus bertambah. Sehingga di sini i-nya plus di akhir. Lalu di sini ada row untuk nama barang, rupiah, row nah harga barang, row stok. Ini nama barang, harga barang dan stok ini sesuai pada database. Nah, rupiah ini adalah salah satu function yang ada di sini yang telah kita buat. Di sini untuk RP-nya, untuk ini adalah format penulisannya, ada 0, koma, dan diakhiri dengan titik. Ada titik. Lalu lanjut hapus juga. Di sini ada one click ketika kita ingin menghapus, akan ada confirm ingin menghapus data atau tidak. Misalnya seperti ini, hapus, nah seperti ini. Lalu masuk ke edit. Di edit ini ada session juga.
lalu ada include function .php, ada ID, ID-nya get ID, lalu ada query select from data barang di mana ID-nya adalah apa di database karena fungsinya untuk ngedit. Lalu di sini ada if iset post simpan untuk mengecek apakah tombol simpan sudah diklik atau belum. Nah, ini adalah untuk mengecek apakah data berhasil diubah atau tidak. Ketika kita mengubah data di form edit tadi, maka ada konfirmasi data berhasil diedit. Ketika tidak mengubah apa-apa pada form tersebut, maka data gagal diedit seperti itu. Nah, ini sama sidebar juga. Di sini ada form edit data barang tadi yang dihubungkan dengan nama barang, harga barang, dan stok di database-nya. Sini juga ada tombol simpan atau type-nya submit. Lalu di sini ada hapus, include dengan function.php, ID-nya get ID, variable ID-nya get ID. Lalu jika hapus lebih dari 0, maka script-nya yaitu data berhasil dihapus. Jika tidak, maka data gagal dihapus. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salsabila Rizky Prastia, NIM 20203121 dari kelompok Asiken. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang section edit dan hapus. Pada halaman section edit ini, kami menggunakan card yang berisi form, dan di sini yaitu datanya sudah terisi otomatis dikarenakan kami menggunakan value yang diambil dari URL, yaitu dengan key-nya ID. Dan di sini kami menggunakan function ubah, dan query yang di sini kita menggunakan update data barang, set nama barang, dollar nama barang, harga barang, dan seterusnya, where ID sama dengan $ID. Saya akan contohkan, akan mengubah stoknya menjadi 70 dan simpan, maka data berhasil diedit. Pada section selanjutnya yaitu hapus. Di sini pada section hapus ini kami menggunakan key-nya ID untuk menghapus data keseluruhan dan menggunakan function hapus dengan query-nya yaitu delete from data barang where ID sama dengan $ID. Kita contohkan, misalkan hapus yang ini, akan diberi konfirmasi ingin menghapus data, oke. Data berhasil dihapus. Jika kita mengklik data hapus atau button hapus ini, yang terhapus yaitu pada dalam tabel dan dalam database. Kira-kira seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Baik, saya Amalia Dewi Larasati dengan NIM 2020-31245 akan menjelaskan pada bagian tambah. Kita klik lagi tambah data. Ketika kita klik tambah data, akan ada tabel atau form yang namanya tambah data barang. Di situ kita bisa mengisi nama barang, harga barang, dan juga stok. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama barang, misalkan adalah, kemudian harganya adalah 12.000, di mana stoknya adalah 500. Ketika kita klik tambah, maka akan ada peringatan atau notifikasi atau pemberitahuan bahwa data tersebut berhasil ditambahkan dan masuk ke dalam database. Kita klik OK, maka kita akan diarahkan pada halaman detail barang pada home. Di mana di sini kita bisa lihat buah jeruk dengan harga 12.000, stok adalah 500, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke dalam source code-nya. Yang pertama kita tulis dulu sintaks dari PHP itu sendiri. Kemudian di sini ada namanya session start. Nah, fungsi dari session start ini di mana user harus login terlebih dahulu pada halaman pertama sebelum mengakses pada tambah data. Di sini bisa kita lihat if iset $_session login, header-nya adalah location login.php. Maka
user akan diarahkan pada halaman pertama terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam tambah data ketika si user tersebut belum memasukkan username dan password. Setelah user memasukkan username dan password, maka di sini kita juga menambahkan atau menuliskan include functions.php. Ini fungsinya untuk mengkoneksikan halaman tambah data ke dalam functions.php, halaman functions.php, di mana di functions.php ini ada yang namanya function tambah, di mana parameternya adalah $data. Di sini kita koneksikan menggunakan global $con. Kemudian kita deklarasikan variabel-variabel yang digunakan dalam tambah data, yaitu ada $nama barang, $harga barang, dan juga $stock. Di sini kita juga menggunakan HTML special charts atau special karakter untuk menjadi security sederhana pada halaman tambah tersebut. Jadi tidak bisa sembarang orang untuk mengakses tambah data tersebut. Kemudian di sini kita tuliskan juga $data, kemudian nama barang, harga barang, dan stok. Nama-nama ini sesuai dengan yang ada kita tulis ditambah, seperti nama barang, harga barang, dan juga stok. Kita tulis di sini, kemudian kita tuliskan di sini adalah rumus dari query-nya agar terkoneksi dengan database, di mana kita tulisnya adalah insert into data barang values, di mana di sini ada ID-nya dikosongkan saja, kemudian ada $nama barang, $harga barang, dan juga $stock. Kita panggilin variabel-variabel yang tadi sudah kita tulis. Kemudian mysqli_query kita panggilkan juga $con dan juga ada $query. Di sini kita kembalikan nilai mysqli_affected_rows, kemudian $con. Di sini akan ada hubungannya dengan if tambah $post lebih dari 0. Nah, setelah kita menambahkan nama barang, harga barang, juga stok, kita klik tombol tambah yang ada pada halaman tadi, maka nanti akan ada yang namanya pemberitahuan. Dan di sini ada dua kemungkinan, yaitu data berhasil ditambahkan atau data gagal ditambahkan. Maka fungsi dari if tambah $post ini lebih dari 0, ada dua pilihan, ada data berhasil ditambahkan dan juga data gagal ditambahkan, untuk memunculkan notifikasi atau juga pemberitahuan apakah data tersebut sudah berhasil ditambahkan atau gagal ditambahkan. Pada bagian bawahnya di sini ada HTML untuk membuat tabel pada form tambah data barang tersebut. Bisa kita cek ke database apakah barang yang tadi sudah kita input masuk ke dalam database. Nah, di sini sudah masuk, yaitu buah jeruk dengan harga 12.000 dan stoknya adalah 500.000, sesuai dengan yang tadi kita tambahkan, yaitu pada tambah data. Baik, terima kasih atas presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.